Shalom, 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 haleluya, haleluya, selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur nyenyak kita malam ini dan membangunkan kita serta memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021. Percayalah bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel bagi kita, amin. Sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, marilah kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Hari ini kita akan terus melanjutkan perenungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 21 hari bersama kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-18, maka kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Doa saya kesetiaan saudara dalam membaca Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tetapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut. Ikutlah kami dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu? Menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Maka gembiralah hati imam itu, diambilnyalah efod, terafim dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, camkanlah pernyataan ini. Jangan jadi orang Kristen benalu yang hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri dari Tuhan. Dunia di sekitar kita menuntut kita untuk melihat segala sesuatu dari perspektif rugi atau untung. Bahkan tidak jarang dalam mengikut Tuhan pun kita menghitung-hitung kembali apa keuntungan dan kerugiannya. Hal ini jugalah yang terjadi pada orang Lewi. Dalam pembahasan teks hari ini, orang Lewi ini adalah imam bagi Mika, seorang penyembah berhala. Dengan berani ia mengatasnamakan Allah dalam menyampaikan nubuat kepada Bani Dan, padahal Allah tidak menyatakan apapun kepadanya. Kemudian dalam perjalanan keimamannya, orang suku Dan menawarkan kepadanya untuk menjadi imam bagi mereka serta menjadi kaum di antara orang Israel. Orang Lewi ini menyetujuinya karena tawarannya sangat menguntungkan. Ia pun meninggalkan Mika dan membawa jarahan efod, terafim, dan patung pahatan milik Mika serta mengikuti suku Dan. Orang Lewi yang seharusnya menjadi imam bagi umat Tuhan dan melayani Allah terjebak dalam mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Akhirnya, segala pekerjaannya menjadi sia-sia karena orang Lewi tersebut tidak menjadi imam yang sah bagi suku Dan. Karena itu, Yonatan bin Gersom bin Musa ditunjuk untuk mengisi jabatan itu. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan pada masa kini juga tak jarang bertindak seperti orang Lewi dalam teks ini. Banyak orang Kristen datang ke gereja hanya karena menginginkan berkat Tuhan. Selama menguntungkan, mereka mau pergi ke gereja. Namun begitu risiko kerugian muncul, mereka menghilang dari gereja. Tidak jarang pula, ada orang Kristen yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, memperalat dan memanfaatkan kasih yang tulus dari seseorang. Setelah orang itu tidak dapat memuaskan hasrat dan keinginannya, orang itu berbalik, bahkan menikam dari depan. Tidak jarang pula ada orang Kristen melayani hanya untuk aktualisasi diri dan popularitas. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, renungan hari ini sungguh mengingatkan kita kembali. Mengikut Tuhan membuat kita harus menyangkal diri dan tidak melihat kepercayaan kepada Tuhan dalam kacamata rugi atau untung. Kita harus menjadi orang Kristen yang percaya kepadanya secara tulus. Bagi orang Kristen yang benar, Dia adalah satu-satunya Allah serta pusat pelayanan kita. Marilah kita jauhkan motivasi, rugi atau untung dari hati kita, sehingga ibadah, pelayanan kita sungguh murni di hadapannya. Hati-hatilah, Allah tidak bersedia dipermainkan. Jadilah menjadi orang Kristen yang tulus, yang bukan hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri secara materi, tapi jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti. Mengikut Yesus itu artinya Anda mendapatkan jaminan keselamatan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali betapa Tuhan menunggu ketulusan kita dalam mengikut Dia. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan.
Doaku bagi saudara yang masih bergumul dalam kesehatan fisik, disembuhkanlah engkau dalam nama Yesus. Bagi sidang jemaat Tuhan yang memiliki beban berat, ingat firman Tuhan. Tuhan mengajak saudara untuk datang kepadanya, menyerahkan segala persoalan-persoalanmu. Dan lihatlah, dalam doaku, saudara akan mendapatkan kelegaan darinya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.